Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi akan menyampaikan makalah yang berjudul Pemikiran Ekonomi Kaum Sosialisme. Baik, pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rio Ahmad Hidayat, NIM 077, lalu selanjutnya ada saya sendiri, Reni Rizky, NIM 111, dan yang terakhir ada Adelia Sylvia, NIM 115. Untuk bagian pertama akan dibacakan oleh Adelia Sylvia. Peta konsep sejarah timbulnya pemikiran sistem ekonomi sosialis dan tokoh-tokoh dan pandangan ekonomi sosialis. Sejarah timbulnya pemikiran sistem sosialis muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu. Tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Pada tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Istilah ini biasanya dirujukan kepada tulisan Etienne Cabet dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich menggambarkan pergerakan yang membela perjuangan kelas dan mengharuskan revolusi untuk menciptakan sebuah masyarakat kerjasama. Karl Marx adalah anak dari pasangan Herschel dan Harry Marx. Teori Karl Marx ini memberikan inspirasi besar bagi orang-orang kritis waktu itu. Puncaknya mendirikan negara komunis pertama Uni Soviet, sebuah revolusi berdarah menggulingkan kekuasaan Tsar. Sebagai ideologi komunisme terkemuka, Lenin telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan komunis dengan tangan besinya. Semangat perlawanan ala Lenin juga diikuti oleh rezim-rezim komunis lainnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dan pandangan pemikir ekonomi sosialis. Pertama, sosialis utopis. Kata utopia berasal dari sebuah buku karangan Thomas More yang terbit tahun 1516 di Inggris. Di pulau itu tidak ada lagi milik pribadi. Kewajiban belajar dilakukan, kebebasan beragama, pria dan wanita harus bekerja, dan jam kerja yang relatif pendek. Di pulau itu tidak ada lagi eksploitasi tenaga manusia karena milik pribadi dihapuskan. Berikut pemikir-pemikir sosialisme utopia. Pertama ada Thomas More, 1478 sampai 1535. Thomas More yaitu seorang pejabat tinggi pada masa pemerintahan Raja Henry, namun dia dihukum mati karena menolak pengangkatan Raja Henry menjadi kepala agama pada tahun 1534. Thomas More ingin membangun masyarakat yang ideal, yaitu suatu masyarakat sosialis yang didasarkan atas kepemilikan masyarakat dan pemilikan bersama masyarakat atas produksi. Thomas More sosialis yang ideal. Pulau yang dibayangkannya itu disebut utopia yang artinya suatu tempat yang hanya ada dalam angan-angan saja. Dari sinilah berasal kata sosialisme utopia. Kedua, Giovanni Domenico Campanella, 1568 sampai 1639. Campanella adalah seorang komunis utopis Italia. Di masa mudanya, Campanella belajar filsafat dalam sebuah biara. Dia mempelajari Aristoteles dan para teolog abad pertengahan seperti Thomas Aquinas. Karena terpengaruh filsafat dalam Italia Telezia, Campanella menjadi kubu penentang gereja. Dalam bukunya Civia Solis atau Negara Matahari, dia membahas bahwa tentang kota surya di mana di sana lebih mengutamakan peranan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Bekerja cukup 4 jam, akan tetapi buku ini dianggap para pengamat mirip dengan Republika karya Plato. Ide-ide utopis Campanella mengenai masyarakat adil di masa depan adalah hanya rekaan. Hayalan semata tidak didasarkan pada pengetahuan tentang hukum perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu James Harrington tahun 1611 sampai 1677. James Harrington lahir di Upton, Northamptonshire. Dia merupakan putra sulung dari Sir Harrington sekitar tahun 1651. Buku yang ditulisnya yaitu Oceania yang dianggap sebagai perintis materialisme
historis yang membandingkan kepemilikan lahan dengan sifat kerajaan, yakni monarki, yaitu untuk pemilikan lahan satu orang, pemilihan lahan oleh beberapa orang disebut keadaan aristokrasi dalam pemerintahan demokrasi setiap orang memiliki lahan. Ia lebih memilih bentuk demokrasi di mana keseimbangan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan terjamin. Baik untuk yang bagian B, sosialis komunitas bersama. Yang pertama ada Saint-Simon tahun 1760 sampai 1825. Simon dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produk dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Gagasannya merupakan benih awal lahirnya sistem kapitalisme negara atau state capitalism. Dalam bukunya The New Christianity, Simon bercita-cita menciptakan tata dunia yang baru yang lebih bukan dengan khotbah tetapi dengan model percontohan. Dia mengusulkan pada pemerintah Prancis agar membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok-kelompok politik dan ekonomi, yang dapat menampung 4 hingga 500 kepala keluarga. Ia menganjurkan hal ini untuk menghentikan pertarungan dan pertentangan ekonomi antar kaum kapitalis dan buruh. Pandangan ini mendapat tanggapan positif, sedangkan ajaran Simon banyak mendapat pengikut serta mendorong lahirnya Marxisme di kemudian hari. Dan yang kedua yaitu ada Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen lahir pada 14 Mei tahun 1771 di Newton. Robert Owen merupakan seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dan bisnisnya demi peningkatan taraf hidup karyawannya. Reputasinya meningkat ketika dia mendirikan suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi tempat tinggal pegawainya. Ia juga merancang suatu komunitas yang disebut New Harmony di Indiana, US. Akan tetapi komunitas ini bubar ketika salah satu dari mitra bisnisnya melarikan diri dengan membawa semua laba yang ada. Kontribusi utama Owen bagi pikiran kaum sosialis adalah pandangan tentang di mana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang mereka inginkan. Ia mengajarkan bahwasannya betapa pentingnya perbaikan ekonomi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah yang ditimbulkan antara kaum kapitalis dan buruh. Caranya melalui berbagai kebijakan yang dapat mengendalikan timbulnya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Ia sendiri pernah menjadi manajer di dalam sebuah pabrik. Pengalamannya sebagai manajer sangat mempengaruhi pemikiran ekonominya. Sekalipun demikian, ide-idenya dianut banyak orang di Inggris. Yang ketiga yaitu ada Carl Forer tahun 1772 sampai 1837. Carlos Forer adalah seorang pengikut ajaran Saint-Simon. Ia kemudian membangun Valencia, yaitu sebuah kawasan tinggal bersama. Ide ini dapat dilihat lewat bukunya yaitu Theory of Four Movement tahun 1808. Dalam kawasan ini orang harus bekerja dengan keahliannya masing-masing. Sejauh ini, seorang sosialis yang paling utopis yaitu menolak semua tentang revolusi industri dan semua permasalahan yang timbul menyertainya. Ia membuat berbagai pendapat fantastis tentang dunia yang ideal yang ia impikan. Selain beberapa kecenderungan yang jelas-jelas tidak sosialis, ia tetap memberi kontribusi berarti bagi gerakan sosialis. Tulisan-tulisannya dapat membantu Karl Marx muda dan membantunya memikirkan teori alienasinya, Fourier yang juga feminisme radikal. Yang keempat ada Louis Blanc, tahun 1811 sampai 1882. Louis Blanc merupakan tokoh yang revolusioner yang ikut membidani meletusnya revolusi Prancis. Menurutnya salah satu kewajiban negara ialah mendirikan pabrik-pabrik yang dilengkapi dengan segala sarana dan bahan produksi, termasuk peraturan-peraturan yang meningkat. Selanjutnya, jika pabrik itu telah berjalan dengan baik, diserahkan pengurusnya kepada para buruh dan pegawainya untuk mengatur untuk mengembangkan secara bebas. Organisasi dan manajemen pabrik seluruhnya dibebani kepada buruh, begitu pula kewenangan memajukan produksi, mencari pasar, dan pembagian keuntungan. Sosialisme yang dianjurkan Louis Blanc disebut sosialisme kooperatif. Menurutnya, kapitalisme akan hilang dengan sendirinya apabila gagasan-gagasannya itu diwujudkan. Akan tetapi, gagasannya ditentang keras oleh para politisi dan ekonomi.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Ahmad Hidayat. Yang ketiga, mazhab sosialis ilmiah. Salah satu tokohnya adalah Karl Marx yang lahir pada tahun 1818 dan meninggal pada tahun 1883. Karl Marx yang dilahirkan pada 5 Mei 1818 di Trevi Forum, sekarang Trier, Jerman, merupakan seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta pemimpin sosialisme modern. Ia belajar di Universitas Bonn, kemudian di Universitas Berlin di Jerman, dan memperoleh sarjana bidang filsafat. Dalam masa studinya, ia banyak dipengaruhi oleh Friedrich Hegel, seorang filosof besar Jerman di bidang filsafat murni. Menurut Marx, dalam setiap tatanan ekonomi, apabila perkembangan dan kemajuannya telah sampai pada fase tertentu, maka akan muncul kekuatan produksi. Kekuatan baru ini akan bertarung melawan kekuatan produksi yang lain, yang muncul bersamaan dengannya. Perkembangan tersebut pada saatnya akan melahirkan suatu kelas baru dalam masyarakat. Setelah itu akan terjadi perubahan yang bersifat integral, yaitu munculnya peraturan baru tentang kepemilikan yang menghambat kemajuan yang dicapai sebelumnya. Marx sebenarnya lebih merupakan peletak dasar komunisme dan ajarannya diberikan tafsir yang beragam oleh para pengikutnya. Ada 3 macam aliran sosialisme yang berkembang setelah Marx meninggal. Yang pertama ada aliran yang mau memperbarui teori dan pandangan politiknya. Yang kedua, aliran yang berpegang teguh pada ajaran Marx. Dan yang ketiga, aliran yang tetap berpegang pada teori Marx. Kesimpulan. Di dalam sejarah kehidupan manusia selalu berkembang pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Pemikiran-pemikiran itu melahirkan beberapa sistem ekonomi yang masing-masing mempunyai pemikirannya tersendiri. Salah satunya ideologi sosialis. Pandangan terhadap sistem ekonomi akhirnya melahirkan sistem ekonomi sosialis dengan karakteristik tidak mengakui kepemilikan individu atas harta benda. Pemerintah berhak melakukan campur tangan kuat atas kegiatan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.